Mayasari dengan NPM F0I02208 dari kelas 1A Prodi D3 Farmasi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Sistem ini terdiri dari organ-organ seperti organ ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan organ sistem urinaria. Yang pertama itu ada ginjal, berbentuk menyerupai kacang, terletak di sisi kanan dan sisi kiri bawah tulang rusuk bagian belakang. Fungsinya untuk mengatur jumlah air dalam tubuh, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah, serta mengatur sel atau tingkat keasaman darah. Selanjutnya itu ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Organ ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal ke kandung kemih untuk ditampung. Kandung kemih, organ yang berbentuk segitiga dan berada di dalam perut. Bagian bawah ini bertugas untuk menampung urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, maka akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Kandung kemih orang dewasa mampu menampung urin hingga 300-500 ml. Selanjutnya, uretra atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke selubung saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 200 cm, sedangkan ureter pada wanita hanya sekitar 4 cm. Jadi mekanisme dari sistem urinaria yaitu ginjal menghasilkan urin, ureter menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih sebagai penampung, uretra mengeluarkan urin dari kandung kemih. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Filtrasi atau penyaringan. Proses pembentukan urin pada tahap ini dilakukan di dalam ginjal. Proses filtrasi ini dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau limbah dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan tekanan darah. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus yang dibungkus kapsula Bowman, kantong pelindung yang sekaligus menampung hasil filtrasi. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Hal ini terjadi ketika hati memproses asam amonia dan disaring oleh glomerulus. 2. Reabsorpsi atau penyaringan ulang. Sebagian besar hasil penyaringan ulang yaitu urin primer akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal, nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan zat gizi lain yang diperlukan tubuh akan diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Selain itu, air bergerak secara osmosis dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasil proses ini nantinya akan disebut sebagai urin sekunder. 3. Sekresi atau augmentasi. Sekresi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Dalam tahapan sekresi, urin sekunder hasil terabsorpsi akan mengalir langsung ke tubulus distal dan tubulus pengumpul. Di saat yang sama, zat-zat dengan konsentrasi tinggi seperti kalium dan kalsium yang berasal dari pembuluh kapiler yang mengalir ke tubulus. Setelah itu, urin mengalir ke bagian tengah ginjal, lalu ke ureter, kemudian disimpan ke kandung kemih.
Urin dalam kandung kemih akan mengalir ke uretra saat buang air kecil. Itulah penjelasan dari sistem urinaria dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.